Selamat jumpa anak-anak ibu yang baik-baik. Apa kabar kalian nak? Ibu berharap kalian semuanya sehat-sehat ya. Ibu berharap kalian semuanya baik-baik. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita di bab yang kedua. Namun sebelum belajar anak ibu, kau siapkan dulu Alkitabmu, bukumu dan pena. Ya, kamu mencatat apa-apa yang penting, materi apa yang ibu sampaikan nanti yang penting kamu catat sendiri di bukumu. Baik ya, ibu berharap sudah kalian siapkan semua supaya pembelajaran kita kali ini dapat berjalan dengan baik. Ibu minta kalian simak ya apa yang ibu sampaikan. Baik, sebelum kita belajar, sebelum kita masuk dalam materi kita angkat dulu pujian kita kepada Tuhan, yaitu Bapa yang kekal. Ibu harap kalian semua ikut bernyanyi. Ada liriknya ibu buat di slide ini, jadi kamu boleh ikut bernyanyi bersama-sama dengan ibu. Kita memuliakan Tuhan. Kalau pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk belajar, terima kasih Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih dan anugerah-Mu, setia-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau kekal selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik anak ibu, puji Tuhan, kita akan masuk ke pembelajaran kita bab yang kedua, yaitu mengenai karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Ya, karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Dapat kamu nanti baca di bahan bacaannya Efesus 4 ayat 32, Roma 6 ayat 23, bahkan Yohanes 3 ayat 16. Ya, disimak baik-baik ya anak ibu. Nah, tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran Discovery Learning, metode menggali informasi dari berbagai sumber belajar dan mengolah informasi, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi ayat-ayat Alkitab tentang Allah Maha Pengampun,
mendaftarkan janji-janji Allah tentang keselamatan, menjelaskan makna keselamatan dengan benar, terampil mempraktikkan atau mendemonstrasikan tata cara hidup dalam pengampunan, menunjukkan perilaku yang sudah diselamatkan dengan konsisten. Nah, ini tujuan pembelajaran perlu diperhatikan anak ibu. Tujuannya yang sangat-sangat penting adalah menunjukkan perilaku sebagai orang yang sudah diselamatkan dengan konsisten. Orang yang sudah diselamatkan dengan konsisten itu, orang yang sudah diselamatkan itu, sifatnya itu akan memiliki sifat yang baik, ramah, mengasihi orang tua, menghormati orang tua, menghargai guru, menyayangi adik-adik, dan mengasihi teman-teman. Orang yang sudah diselamatkan itu sifatnya tidak egois. Ya, orang yang diselamatkan itu memiliki sifat yang terpuji. Nah, anak ibu, kalian pernah melihat gambar ini? Gambar ini sudah sangat familiar bagi orang Kristen, ya, yaitu bagaimana Yesus sampai mati di kayu salib, menyelamatkan orang yang berdosa, mengampuni kita manusia, mengampuni ibu, mengampuni kamu yang berdosa. Supaya apa? Supaya kita jangan masuk neraka, supaya kita diselamatkan, kita masuk surga. Yesus memberikan dirinya, Yesus menyerahkan hidupnya sampai tercurah darah, mengalir darah dari tubuhnya. Untuk apa itu? Yaitu untuk ibu dan untuk kamu semua, untuk keluargamu, untuk semua manusia, supaya kita diselamatkan. Yesus berkorban untuk kita. Nah, kita lihat di sini Matius 3:16 bunyinya. Kita baca ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuannya Yesus rela disalibkan ini adalah supaya orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, tetapi setiap orang yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal, memperoleh pengampunan, ya, memperoleh hidup yang kekal. Nah, simak kisah nyata berikut ini. Ketika Rini masih duduk di bangku SMP, ia sudah hamil di luar nikah. Dan yang mengejutkannya lagi, ia hamil karena diperkosa oleh ayahnya sendiri. Sangat mengerikan ya anak ibu ya, sangat menyedihkan sekali. Sejak itu ia dibelenggu oleh ayahnya sendirian di sebuah perkebunan dengan rantai besi, agar perbuatan ayahnya itu tidak diketahui orang banyak selama 13 tahun. Tetapi dalam kesendiriannya itu, Rini tahu ada seseorang yang menyentuh hatinya dengan kuat. Seseorang itu adalah Tuhan Yesus. Selama 13 tahun dibelenggu, ia selalu merasa kecewa sama Tuhan. Dia merasa sakit hati sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan, kenapa aku seperti ini? Kenapa aku harus mengalami ini? Bahkan orang tuaku sendiri yang melakukannya. Dia merasa Tuhan membiarkannya mengalami hal itu. Tapi akhirnya anak ibu, dia sadar bahwa ternyata kasih Tuhan adalah yang terbaik baginya. Selama 13 tahun itu pun ternyata ayahnya kena serangan penyakit stroke, penyakit yang mematikan. Ya, sehingga sulit untuk berjalan, bahkan tidak dapat berbicara lagi. Tapi berkat kuasa Tuhan, ia sadar bahwa sebuah kasih yang murni adalah kasih yang mau mengampuni, ya. Nah, ini yang ada dalam dirimu, dalam diri Rini. Kasih yang murni itu adalah kasih yang sanggup mengampuni. Katanya, memang berat untuk mengampuni orang yang berbuat jahat pada kita. Apalagi yang melakukannya adalah ayah sendiri. Tapi lagi-lagi berkat kasih Tuhan, ia sadar kasih murni adalah kasih yang mengampuni. Itu ada di benak Rini, itu ada di hati Rini. Ya. Kasih murni itu adalah kasih yang mengampuni.
selama 13 tahun berlalu dengan sikap yang sulit mengampuni. Akhirnya ia mengerti bahwa kasih itu adalah kasih yang mengampuni, dan ia pun rela datang kepada ayahnya, memeluk ayahnya yang sedang sakit, dan membisikkan kepada ayahnya, "Ayahku, aku mengampuni ayah." Bahkan dia berkata, "Aku minta maaf kepadamu ayah, selama ini sulit aku untuk mengampuni ayah. Nah, aku selama ini sangat berat sekali, aku sangat dendam kepada ayah. Aku sangat membenci ayah selama ini. Tetapi ketika kasih Yesus menyentuh hatiku, aku memiliki kasih, memiliki hati untuk mengampuni ayah." Nah, anak ibu, dari kisah nyata Rini ini, dari situlah muncul lagu "Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni." Demikian anak ibu. Lagu itu berlatar belakang dari kisah ini. Nah, berikutnya kamu jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jawab di kolom komentar. Tidak usah ditulis di buku ya, tapi di kolom komentar kamu jawab di Google Classroom. Pertanyaannya apa? Apa pendapatmu mengenai keputusan Rini? Keputusan yang mana ya? Keputusan yang mau mengampuni ayahnya dong. Baru, setujukah kamu atas sikap yang diambil oleh Rini? 3. Mengapa Rini mengambil keputusan tersebut? 4. Apa yang terjadi jika Rini tidak mengampuni ayahnya? 5. Jika kamu adalah Rini, apa yang kamu lakukan? Anak ibu, jawab di Google Classroom di kolom komentar. Jangan lupa ya, di kolom komentar. Kali ini jangan ditulis di buku, tapi di kolom komentar. Nah, demikian anak ibu perjumpaan kita kali ini. Sebelumnya, ibu harapkan kamu tetap sehat-sehat dan baik. Baiklah, kita akhiri pembelajaran dengan berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami juga mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena kami kalau kami tidak mengampuni orang lain, maka Tuhan juga tidak mengampuni kami. Sebab itu Tuhan, berikan kami kelembutan hati untuk mengampuni orang. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Anak ibu, tetap semangat mengampuni orang lain, supaya kita juga diampuni oleh Tuhan. Sampai di sini perjumpaan kita. Kita akhiri dengan salam sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam sehat, tetap semangat.